Pertanyaan pertama, Ustadz, Afwan Ustadz, apakah seseorang yang sakit kemudian diobati dengan cara dibaca-bacakan atau ditiup-tiup oleh neneknya termasuk sihir, Ustadz? Tergantung, kita lihat dia tiup-tiupnya apa yang dia bacakan. Apa yang dia bacakan? Ini namanya ruqyah, ya. Membacakan bacaan-bacaan untuk orang sakit. Tergantung apa yang dia baca. Kita harus tahu apakah neneknya atau siapapun. Kita tanya ini yang dibaca apa yang dibaca. Kalau dia baca ayat-ayat Al-Quran, maka itu ruqyah yang disyariatkan. Boleh. Dia baca doa-doa yang Nabi ajarkan dalam hadis-hadis yang sahih, maka itu ruqyah yang disyariatkan. Boleh, silahkan. Atau dia baca dengan doa yang dia buat sendiri yang kita pahami maknanya, dan itu merupakan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesembuhan, itu juga boleh. Itu adalah doa. Maka jika ruqyah hanya itu seperti itu, maka ruqyah itu perbolehkan, silahkan. Mau neneknya yang bacakan, mau ustadz yang bacakan, mau bapaknya bacakan, silahkan. Ya, tentu yang paling baik jika dibacakan oleh orang-orang yang soleh, yang mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pastikan dulu, tanyakan yang nenek baca apa? Quran kah? Doa dari hadis kah? Atau doa dia sendiri kah yang bisa dipahami sebagai bentuk permintaan kepada Allah? Kalau itu isinya, tidak ada masalah. Tapi kalau kemudian yang dia baca adalah jampi-jampi yang tidak jelas, ya, dalam bahasa yang tidak dimengerti, seperti simsalabim, abrakadabra, alakazam, dan sejenisnya, itu kan mantra. Ya, itu adalah mantra, itu adalah jampi, itu adalah ruqyah syirkiyah. Ya, ruqyah yang syirik yang tidak boleh. Jangan mau dibaca-bacai kalau kemudian baca-bacanya sesuatu yang tidak jelas. Pastikan dulu, tanyakan dulu, ya. Meskipun nenek kita, orang tua kita, apa yang akan dibacakan kepada kita. Baik, syukran Ustadz. Pertanyaan selanjutnya Ustadz, bagaimana hukumnya Ustadz mempelajari ilmu perbintangan sebagai petunjuk arah yang sering dilakukan orang-orang tua dulu ketika hendak berlayar atau melaut, Ustadz? Kalau itu tidak apa-apa, itu namanya mengetahui petunjuk arah, ya. Dan itu juga disebutkan dalam Al-Quran, ya, dalam beberapa ayat disebutkan tentang bintang yang dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk jalan. Ya, petunjuk jalan itu tidak mengapa, itu hal yang biasa. Itu tidak ada kaitannya dengan ramalan. Itu bukan ramalan, ya. Kita dulu ketika belum ada kompas, orang melaut, di darat juga demikian, ya. Di darat juga demikian, ketika berjalan di malam hari khususnya, orang mengetahui letak-letak bintang untuk mengetahui arah. Ini utara, ini selatan, ini timur, ini barat. Kalau siang kan kita bisa lihat matahari untuk mengetahui arah. Tapi di malam hari kita hanya bisa mengetahui arah timur, barat, utara, selatan dengan melihat letak bintang. Bagi mereka yang memahami letak-letak bintang itu, maka orang pelajari itu supaya orang bisa berjalan di malam hari, berlayar di malam hari, ya, berperjalanan di malam hari. Dipelajari itu supaya tahu bahwa ini arah utara, ini arah selatan, dengan melihat bintang-bintang ini tidak apa-apa. Itu bukan ramalan. Yang dimaksud adalah mempelajari ilmu perbintangan dalam artian kalau bulan itu apa, kalau bintang posisinya seperti ini, letaknya seperti ini, maka bagi orang-orang yang lahir bulan ini akan begini nasibnya. Yang lahir bulan ini begini nasibnya. Itulah ilmu ramal berdasarkan letak-letak bintang di langit. Itu yang dilarang, yang disebut sebagai ilmu sihir. Baik, Ustaz. Syukur Ustaz. Ini pertanyaan berkaitan Ustaz. Bagaimana Ustaz dengan perakiraan cuaca oleh BMKG Ustaz? Apakah bisa dikategorikan juga sebagai ramalan yang tercela Ustaz? Iya, perakiraan cuaca maka ditanamkan peramalan, ya, untuk menghindari itu. Katakan perakiraan, bahkan bukan lagi perakiraan lagi, ya, artinya sesuatu yang tidak bisa dipastikan. Mereka juga hanya mengira-ngira. Bahkan prakira, ya, pra itu kan sebelum, ya, mengira saja itu tidak memastikan, apalagi prakira, ya, sebelum mengira-ngira. Jadi mereka melihat menghitung misalnya kecepatan angin, ya, posisi awan, ya, kemudian dihitung dengan kecepatan, dilihat angin datang dari arah mana, bergerak ke arah mana, kecepatannya berapa, maka diperkirakan, ya, kalau trennya seperti itu, dia terus mengarah ke sini dengan kecepatan sekian, maka awan menunya akan sampai di tempat ini pada waktu sekian. Nah, itu dengan perhitungan yang logis, sesuatu yang logis. Dia bukan perkiraan, bukan ramalan yang tidak logis. Nah, adapun ramalan-ramalan yang dikatakan syirik tadi semua adalah ramalan yang tidak logis, yang akal saya tidak bisa menerimanya. Kalau perakiraan cuaca, ya kita juga bisa melihat misalnya ada mendung di langit, misalnya kita lihat mendung di sebelah timur ke sebelah barat, kita mungkin bisa kira-kira, oh, jangan-jangan mau hujan di tempat kita ini, karena kita lihat di sebelah sana sudah gelap. Ya, padahal kita tidak tahu arah angin, kita tidak tahu kecepatan angin, tapi kita sudah bisa mengira-ngira, karena memang ini
Secara akal sehat bisa diperkirakan bahwa kalau di sebelah sana mendung, kemudian kita lihat mulai mengarah ke dekat kita, oh tidak lama kita juga akan hujan nih. Ya, itu hal yang masuk akal, ya, hal yang logis dan dia tidak masuk dalam kategori ramalan yang dilarang dalam Islam. Baik, Ustaz. Kita ambil satu lagi, Ustaz. Ini pertanyaannya. Bagaimana, Ustaz, jika orang tua menyimpan jimat yang berisikan raja-raja dan anaknya mengetahui hal itu? Si anak sudah memberitahukan tentang ketidakbolehan menyimpan jimat tersebut, Ustaz. Seiring waktu berjalan, si anak sudah memberanikan diri untuk membakar jimat tersebut secara sembunyi-sembunyi. Lalu seorang tua mencurigai bahwa anaknya lah menghilangkan jimat tersebut, namun anak ini tidak mengakui bahwa dialah yang menghilangkan jimat tersebut. Apakah si anak ini berdosa, Ustaz? Dia berpahala insya Allah. Insya Allah dia berpahala. Karena dia ingin menyelamatkan orang tuanya dari kesyirikan. Ya, karena mempercayai jimat-jimat itu, ya apalagi tadi berisi raja-raja seperti yang disebutkan, itu merupakan perbuatan kesyirikan. Maka anak ini dengan cara seperti itu dia ingin menyelamatkan orang tuanya. Persis seperti cerita sahabat Amr bin Jamuh. Lalu sahabat Nabi Amr bin Jamuh, salah seorang sahabat Ansar, sebelum masuk Islam itu dia punya berhala. Berhala yang dia sembah setiap hari. Dia kasih minyak-minyak, tempat yang terhormat. Sama anaknya sudah masuk Islam. Tiap malam diambil itu berhala, dibuang di tempat sampah. Ya, akhirnya paginya bapaknya cari lagi. Dia bilang, siapa yang buang? Kita tidak tahu, cari saja. Ya. Dapat tempat sampah, diambil kembali, dibersihkan, dimandikan, kasih minyak wangi. Besok dia curi lagi anaknya. Dia ikat dengan bangkai anjing. Ya, sampai akhirnya bapaknya bilang, ini kalau memang Tuhan pasti akan membela diri. Ini Tuhan apa ini? Dibuang ke tempat sampah, diikat sama bangkai anjing, tidak bisa membela diri. Ya sudah, akhirnya dia masuk Islam. Amr bin Jamuh radhiyallahu taala. Jadi sama dengan perbuatan anak daripada Amr bin Jamuh, namanya Mu'ad. Amr bin Jamuh radhiyallahu taala anhuma. Jadi insya Allah anak ini malah berpahala dan tidak berdosa. Karena dia ingin menyelamatkan orang tuanya dari kesyirikan.